Pak Agus sebelumnya juga menyebut ada indikasi, berarti kalau misalnya kita bicara gitu masih ada relate atau hubungannya dengan pengecekan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah pusat begitu kepada Pemda setempat. Kita bicara mengenai Lampung, tapi kalau bicara mengenai Lampung sendiri kemarin Pak Agus mengatakan ada indikasi kalau misalnya memang anggaran yang sudah ada ternyata tidak dilaksanakan secara maksimal, tidak menghasilkan sesuatu secara maksimal, bisa jadi ada kemungkinan ada korupsi atau indikasi lainnya seperti itu? Iya, begitu. Karena kan begini, pembangunan atau perawatan jalan itu proyek yang mudah sekali dipakai untuk mencari uang Bancakan dan ya. rawan pada korupsi. Ya kan? Nah, jadi itu coba lihat jalan-jalannya itu yang tadi dilewati Pak Presiden. Itu tidak ada saluran airnya di kiri kanan. Padahal ada anggaran buat irigasi ya Oh sebelumnya. iya, ya, ini bukan irigasi, ini saluran air. Oh, Nah, saluran air maksudnya beda ya. tatanan jalan itu harus melengkung supaya Oke. air mengalir ke kiri ke kanan. Nah, masalahnya kan aspal itu sangat lemah terhadap air. Nah, kalau itu tidak ada ya rusak. Nah, itu disengaja atau tidak, nah, itu yang harus dicari tahu oleh auditor supaya jelas. Karena kan itu mengurangi anggaran tadinya 100 perak, lalu karena tidak ada saluran airnya bisa jadi 70. Nah, uang 30-nya itu kemana? Itu yang saya bilang bahwa itu indikasi korupsinya besar, itu yang harus diteliti. Nah, tapi korupsi paling mudah memang harus OTT, nah itu kerjanya KPK lah. Ya, jadi ya kita melihat itu begitu, karena kalau tidak, ya percuma, karena kalau saya melihat konstruksi jalannya, itu setiap tahun pasti rusak, sehingga setiap tahun pasti akan keluar anggaran. Harusnya kan yang 700 miliar tadi bisa dipakai untuk jalan baru, bukan untuk memperbaiki. Kalau bangunnya betul, itu pasti pemadatan tanahnya juga tidak betul, aspalnya tipis, terus campur minyak tanahnya banyak, batunya tipis, ya sudah, tidak ada saluran air, ya pasti rusak setiap tahun. Lihat jalan tol yang bangunnya asalan juga rusak. Itu sekali lagi, ini bisa aspal kalau mahal bisa pakai faba loh. Itu waste-nya, limbahnya PLTU di Lampung itu ada 2 PLTU tuh. Satu PLTU Sebalang dan satu PLTU Taraham. Itu bagus untuk jalan dan itu bisa dipakai. Jadi tidak pakai semen yang mahal atau pakai aspal yang mahal, sudah pakai faba saja, itu gratis kok. Hingga bayar ongkos angkut 700 miliar cukup itu. Oke. Ini berarti ada yang salah. Saya mau tanya sama Mas Sumaindra. Untuk jalan di Lampung yang rusak ini sebenarnya ya keluhannya sudah berlangsung berapa lama sih Mas gitu, dan juga dari LBH sendiri pasti tentunya sudah mendata, membuat sebuah audit tersendiri begitu terkait dengan keluhan yang masuk, lokasinya di mana saja, prosentase yang bagus berapa dan yang rusak berapa? Iya Mbak, kalau terkait dengan jalan yang rusak sih sebenarnya sih sudah lama ya. Oh? Artinya dari beberapa tahun sebelumnya itu memang kondisinya rusak. Bahkan misal LBH Bandar Lampung di sekitar tahun 2014-15 kita juga melayangkan gugatan kepada pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan infrastruktur jalan yang rusak juga. Salah satunya juga pada waktu itu ruas jalan Rumbia yang hari ini viral gitu. Artinya persoalan ini sebenarnya persoalan klasik yang terus-menerus terjadi. Begitu ada perbaikan, tahun depan sudah rusak dan seterusnya gitu. Artinya situasi ini yang memang dihadapi oleh warga dan masyarakat Lampung, dan saya rasa kerugiannya juga baik secara material dan imaterial. Bagaimana kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, hambatan terhadap aktivitas masyarakat dan lain sebagainya. Yang terjadi misal apa yang hari ini dilihat oleh Bapak Presiden kan sebenarnya juga kemudian dialami di beberapa kabupaten yang lain, misal di beberapa ruas jalan yang lain. Artinya terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung sudah lama dilakukan, bahkan kita sudah melakukan gugatan, dan memang momentum hari ini yang viral dan lain sebagainya sehingga Bapak Presiden langsung meninjau terkait dengan kerusakan jalan ini. Tapi 2014 waktu itu hasil dari gugatannya bagaimana? Gugatan kita ditolak, tapi memang pasca ada gugatan mulai ada perbaikan. Artinya secara prinsip hampir mungkin dilihat oleh masyarakat sekarang ya, viral dulu baru kemudian diperbaiki, datang dulu Pak Presiden baru kemudian diperbaiki. Bahkan misal fenomenanya juga hari ini ketidakmampuan dari pemerintah daerah kemudian ditarik ke pemerintah pusat. Sebelumnya juga ada fenomena bagaimana kemudian masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki jalan. Misal di ruas jalan Rawajitu di Tulang Bawang, itu ada kelompok masyarakat yang kemudian terus melakukan perbaikan jalan karena memang jalannya begitu parah untuk dilalui, Mbak. Gitu.
pokoknya nggak tidak proper seperti itu, dan ini kejadiannya sudah tahun-tahunan masih berlangsung sama seperti itu, diperbaiki, rusak lagi, diperbaiki, rusak lagi, begitu ya Mas Indra ya? Iya, Mbak. Baik, Pak Agus, kayaknya tampaknya Anda sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, kalau misalnya sudah diperbaiki tahunan, bahkan sudah digugat juga, kemudian rusak terus-terusan seperti itu, ada kecurigaan anggaran ini bisa saja diselewengkan, begitu ya? Ya, sangat bisa. Makanya kan saya katakan itu proyek perbaikan maupun pembuatan jalan itu proyek empuk, ya, proyek basah. Nah, kalau tidak diawasi dengan baik, itu sudah dari zaman kuda gigit besi itu ya begitu. Diambil budget 100 perak, diambil 30 perak, 40 perak, sisanya untuk bangun jalan. Apa jadinya jalan itu? Pasti buruk. Apa yang dikorbankan? Saluran air. Apa yang dikorbankan? Penebalan aspal, pencairan aspal, pengurangan batu, pemadatan tanah, itu sudah biasa itu. Dan itu semua orang sudah tahu. Dan harusnya BPKP sebagai auditor untuk melihat proyek-proyek pemerintah harus dikasih catatan. Jangan kasih WTP gitu. Nah, ini yang menurut saya harus segera diubah. Tidak saja di Lampung, kebetulan ada aktivis medsos yang mengangkat ini. Daerah lain coba nanti diangkat. Makanya saya sudah catat itu ada Lampung dan Jambi. Nah, itu dan dua-duanya di Sumatera ya? Ya, itu karena batu bara, truk-truk batu bara lewat. Di Lampung juga truk-truk odol itu, over dimension overload itu lewat dan dibiarkan. Sampai sekarang itu masih lalu lalang di mana-mana. Di Lampung itu bawanya hasil bumi, pisang gitu ya, kopi dan sebagainya. Itu beratnya puluhan ton. Padahal jalannya hanya cukup mungkin untuk 10 ton. Yang lewat 80 ton, ya selesai itu. Dalam sehari amblas saja. Itu yang terjadi, sehingga cost-nya terus buat memperbaiki, karena disitulah kontraktor-kontraktor bisa dapat proyek. Kan sebetulnya bikin jalan masih cuma setahun rusak, ya harusnya 5 tahun. Kalau pakai semen itu bisa 30 tahun standar teknisnya. Makanya jalan tol banyak itu, tetapi karena pemadatannya juga tidak beres dan truk odol lewat, ya rusak terus. Coba lihat di Trans Jawa, Trans Sumatera. Setiap minggu ada itu yang diperbaiki selalu. Dan itu akan terus begitu, entah sampai kapan. Oke, Mas Johannes, gimana ini? Maksudnya kalau misalnya kita melihat bagaimana perbaikan infrastruktur harus disesuaikan juga dengan daerahnya masing-masing. Ketika kita lihat Lampung dan juga Jambi yang banyak dilalui oleh truk-truk dengan overload atau kapasitasnya overload, berarti kapasitas jalan atau infrastruktur pendukungnya harus dibuat sedemikian rupa, tapi selama ini tidak dilakukan. Ini juga akan menjadi pertimbangan sendiri tentunya dong bagi pemerintah pusat untuk mengaudit. Ya, itulah Mbak menjadi kebutuhan ketika menjadi konteksnya tepat Mbak dengan interest yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, sehingga jalan-jalan yang tadinya dianggap jalan daerah tetapi ini jalan menjadi jalan strategis, maka pelaksanaannya ditarik menjadi kewenangan di pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkesempatan untuk membantu. Tentu selain itu, seperti yang dikatakan tadi, memang permasalahan odol ini, overdimensi, overload ini memang menjadi permasalahan tersendiri yang memang harus dicarikan solusinya. Ya, kalau memang solusinya adalah jalan dengan kualitas yang lebih bagus, karena mau nggak mau ini kan selain sentra ekonomi perkebunan, pertanian, itu kan sebenarnya masyarakat begitu kan ya Mbak ya. Ini yang harus kita carikan. Kita juga tidak bisa menutup sekedar mencari pembatasan untuk kendaraan-kendaraan odol ini. Artinya disitulah kemarin ketika Bapak Presiden untuk mengeluarkan impres ini, karena kalau tidak ya nggak akan selesai. Kita kembalikan kepada daerah, kemudian daerahnya juga punya prioritas antara eksekutif dengan legislatifnya, itu prioritasnya berbeda-beda. Mereka melihat jalan tidak menjadi prioritas, hal yang lain yang menjadi prioritas, sementara Bapak Presiden punya visi besar tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ini tidak ketemu, sementara pusat tidak punya instrumen untuk masuk, ya akan ngelok begitu. Nggak bisa pakai instruksi langsung begitu ya, komando begitu ya Mas Johannes. Tapi nggak bisa Mbak, karena sistem otonomi kita kan sekarang menganut sistem otonomi daerah begitu. Dalam konteks otonomi daerah, pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Pemerintah pusat fungsinya adalah untuk memberikan supervisi begitu. Oke, sampai ada masalah seperti ini dan juga masalah-masalah yang mengikuti. Tapi Mas Johannes, dari saya juga jadi penasaran begitu, dari sidak hari ini, kunjungan hari ini,
bertemu dengan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, ada pembicaraan atau komunikasi? Kemudian nanti mungkin akan menghasilkan solusi, kita pengennya sih seperti itu. Belum ada Mbak, kami belum terupdate mengenai itu, tetapi pasti Bapak Presiden seperti yang sudah disampaikan kepada teman-teman media tadi juga begitu, beliau akan mengambil langkah-langkah extraordinary Mbak begitu. Tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, dan ini kan memang stylenya Bapak Presiden, tipikalnya Bapak Presiden. Beliau turun langsung ke masyarakat, turun langsung melihat persoalan, kemudian membicarakan, mencarikan solusi sejauh memang pemerintah pusat itu punya sumber daya dan kewenangan-kewenangan yang bisa langsung dieksekusi, begitu Mbak. Soalnya kan katanya sempat bikin kaget begitu ya, tiba-tiba langsung ada perbaikan sana-sini ketika tahu gitu ada informasi Pak Jokowi mau datang ke Lampung. Tapi ya catatannya gini Mbak, catatan saya, apapun yang selalu yang dibuat instan itu tidak akan tahan lama Mbak. Pembangunan apapun itu pasti butuh waktu persiapan, butuh waktu tahapan-tahapan teknis. Kalau tahapan-tahapan teknis itu dilewati, ya kita tinggal tunggu waktu aja. Apakah itu bertahan atau tidak? Oke, setuju. Baik, saya kembali ke Mas Indra. Kalau misalnya dari LBH Bandar Lampung sendiri, ketika tadi sudah dibahas juga oleh Pak Agus, kemudian juga Mas Johannes tentang bagaimana anggaran belanja daerah selama ini begitu harus memang diteliti seperti itu. Kemudian juga dari pemerintah pusat mungkin bisa saling sama-sama katakanlah tidak hanya mensupervisi, tapi juga mungkin harus lebih dalam begitu, melihat bagaimana penggunaannya. Tapi selama ini kalau di Lampung sendiri, Mas, melihat bagaimana anggaran belanja daerah, prioritasnya apakah sudah tepat seperti itu kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau kemudian kita melihat misalnya dari janji dari Gubernur Lampung, ini sebenarnya kan program infrastruktur dan pembangunan jalan ini menjadi program kedua ya kan, artinya dalam ada konteks kampanyenya ya program. padahal. Ya, dalam program utama itu menjadi hal yang kemudian harus dilakukan. Tapi kan ketika kita melihat dari postur ya APBD yang terjadi, ya kita bisa melihat itu bahwa seolah ini bukan menjadi prioritas utama dari gubernur. Dan faktanya juga hari ini kita bisa melihat bagaimana situasi infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung dan kemudian beberapa proyek yang mangkrak dan lain sebagainya. Oke, tidak menjadi prioritas utama. Kalau kita melihat bagaimana postur anggarannya sendiri, menurut Mas Indra, lebih dialokasikan kepada siapa dan ya katakanlah kepentingannya lebih diutamakan untuk apa sebenarnya selama ini? Ya kalau dari postur anggaran sendiri ada sekitar 2 triliun untuk belanja pegawai dan lain sebagainya sih Mbak. Oke, ini juga menjadi keluhan dari masyarakat yang ditampung oleh LBH dong? Beberapa kali masyarakat melakukan pengaduan ya kan terkait dengan situasi infrastruktur, kemudian proyek mangkrak di Kota Baru yang memang hari ini kita juga fokus di sana karena memang LBH Bandar Lampung mendampingi kawan-kawan petani yang terdampak terhadap pembangunan Kota Baru yang hari ini mangkrak kan gitu. Karena terakhir kawan-kawan petani di Kota Baru yang melakukan penggarapan itu diberikan somasi oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk meninggalkan area tersebut. Somasi Mas Indra? Iya. Karena memang pembangunan Kota Baru itu adalah di tahun 2013 itu pelepasan dari area kawasan hutan, sedangkan kawan-kawan petani di sekitaran Kota Baru, salah satunya adalah Desa Purwotani, itu melakukan penggarapan di wilayah tersebut sejak tahun 1950-an, Mbak. Gitu. Okay. Dan hari ini setelah dilepaskan, kemudian sebenarnya ada komitmen dengan kawan-kawan petani bahwa mereka bisa melakukan penggarapan, ya kan, sebelum dilakukan pembangunan. Tapi sekitar terakhir masyarakat diberitahukan untuk melakukan pembayaran sewa terhadap penggarapan lahan di sana, dan ketika tidak melakukan penggarapan sewa, mereka harus keluar dari lokasi tersebut. Oke, cukup pelik dan ini kasusnya seperti bawang begitu. Ada layer demi layer yang ternyata banyak sekali permasalahan yang belum selesai seperti itu. Tapi kalau dari LBH sendiri, mengingat juga pernah melakukan proses hukum gitu, menggugat seperti itu, sudah pernah ada forum mediasi gitu, forum komunikasi bersama dengan pihak pemerintah provinsi atau pemerintah daerah Lampung? Misal saya contohkan terkait dengan kawan-kawan petani ya di Kota Baru untuk bisa hadir ya kan, untuk bisa hearing dengan pemerintah daerah, itu bahkan kita sampai mengirimkan surat itu sampai 3 kali dan itu tidak ada jawaban, sehingga pada waktu itu kawan-kawan petani di wilayah Kota Baru dan lain sebagainya itu menggelar aksi. Baru kemudian itu ditemui, artinya situasinya seperti itu sih Mbak. Dan
Dan kemudian terkait dengan misal situasi infrastruktur hari ini yang sempat viral dengan saudara Bima, itu juga bagaimana kemudian saudara Bima memviralkan situasi infrastruktur Lampung, yang diterima adalah sebuah laporan di Polda Lampung kan gitu. Oke, baik, baik. Mas Johannes, ini gimana ya? Kekhawatirannya adalah ya lagi-lagi hal seperti ini tidak hanya terjadi kali ini saja, sudah berlangsung lama dan saya khawatir tidak hanya terjadi di Lampung saja gitu. Seperti katanya Gus Kakung tadi, masih banyak daerah yang tampaknya ini adalah fenomena gunung es. Hanya terlihat yang di permukaan, hanya terlihat yang viral-viral saja, tetapi sebenarnya di bawahnya masih banyak sekali yang perlu ya mungkin katakanlah pemerintah pusat harus intervensi. Iya Mbak, terkait hal-hal itu sebenarnya kita saat ini itu lebih bersyukur Mbak dengan adanya fenomena sosial media ini. Iya. Karena bagaimanapun juga kami di kantor staf presiden dan juga Bapak Presiden Jokowi sendiri itu kan selain beliau sebagai presiden, beliau juga seorang aktif di sosial Iya, media. entusias Jadi ya. seluruh persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu dapat dengan mudah Mbak terpotret, bukan hanya yang viral-viral. Jadi kalau selama ini banyak yang mengatakan hanya viral dulu baru pemerintah pusat turun, kami ada datanya Mbak bahwa bukan hanya yang viral-viral saja, tetapi permasalahan-permasalahan yang memang termonitor di sosial media, baik yang viral maupun tidak, baik yang melaporkan secara langsung ataupun tidak, itu langsung ditindaklanjuti. Dan ini memang ya konsekuensi kita dari demokrasi yang kita anut. Kalau menurut hemat saya ya memang kembali lagi masyarakatlah yang menentukan bagaimana masyarakat ingin membentuk pemimpinnya, begitu Mbak. Kalau memang yang ingin dibentuk mendapatkan pemimpin yang memang kompeten, yang baik, yang memang bisa melakukan langkah-langkah terobosan ya maka masyarakat juga harus lebih bersama-sama. Saya mengajak dengan teman-teman LBH dan masyarakat sipil untuk melakukan edukasi pendidikan politik ini agar masyarakat berdaya untuk bisa lebih memilih siapa yang berhak mewakili, siapa yang berhak memimpin. Itu Mbak. Iya. Kita harapkan berarti untuk pilkada atau pilgub berikutnya seperti itu, masing-masing dari masyarakat yang memiliki keluhan yang sama sampai dengan saat ini tahunan ada begitu, bisa memilih atau ya katakanlah mencari solusinya dengan mencari pemimpin yang less evil gitu dibanding sebelumnya. Tapi kalau menurut Anda mungkin terakhir juga Gus Kakung, Pak Agus, sebenarnya permasalahan atau solusi yang ya katakanlah viable gitu dicari atau bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan bagaimana pemerintah pusat bisa mengubah daerah yang dikuasai oleh Pemda dan juga Pemprov ini agar bisa sama-sama gitu satu tujuan, ini gimana ya? Gini, kan semua apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di sebuah negara kan harus sesuai dengan hukum. Hukumnya sebenarnya sudah ada, gitu ya. Tinggal Aturannya dilaksanakannya atau tidak. Menurut saya dalam proyek-proyek infrastruktur seperti ini yang harus berperan keras dan tegas itu auditor, yaitu BPKP dan BPK. Harus diaudit dengan baik gitu loh. Kalau diaudit dengan baik, saya yakin tidak akan terjadi hal-hal seperti yang sekarang. Misalnya. Kalau soal odol tadi, ya jalannya ditingkatkan. Di Eropa kan truknya besar-besar, itu tidak odol karena kekuatan jalannya itu tinggi untuk 80 ton. Di kita kekuatan jalan 10 ton yang lewat 80 ton ya hancur. Iya. Ya kan? Itu yang menjadi persoalan harus dibereskan. Karena kalau tidak, semua lintas Sumatera Barat, Tengah, Timur itu hancur. Coba lihat tol Trans Sumatera, kan juga setiap hari ada yang diperbaiki. Iya, iya. Nah ini hal semacam ini harusnya pengawas itu melakukan hal itu, pengawas internal maupun pengawas negara. Dari situlah kita bisa potret. Jangan selalu diberikan WTP terus, sementara Ada itu penghargaan proyek-proyek juga. tidak betul dilakukan. Gitulah. Oke, baik. Mungkin sedikit Mas Johannes, seperti tadi katanya Gus Kakung, Pak Agus, ini kayaknya dari auditor memang juga harus katakanlah ikut kerjasama begitu dengan pemerintah pusat gitu melakukan audit, dan bila memang ada atau tersebut ada pelanggaran ya mungkin bisa ditindak oleh aparat atau katakanlah institusi lain yang berwenang. Ya, terima kasih Mbak, itu suatu masukan yang baik sekali dan tentu nanti ke depannya perlu kita perkuat Mbak, teman-teman BPKP maupun BPK ini, karena BPK sendiri kan sebuah kelembagaan yang independen begitu Mbak. Tetapi ini menjadi catatan yang cukup serius begitu untuk segera nanti kami akan komunikasikan Mbak. Karena kalau enggak ya ujung-ujungnya yang sebenarnya anggaran bisa untuk membuat jalan baru
yang dipakai adalah anggaran itu dipakai untuk memperbaiki jalan terus-menerus. Artinya jalan baru kita nggak nambah-nambah gitu, Mbak. Oke, banyak yang jadi pekerjaan rumah ya, baik untuk pemerintah pusat, kemudian juga tentunya dari kacamata Anda, Pak Agus masih akan memantau bagaimana perjalanan ini. Ya, kita sih harapkan agar berakhirnya dengan baik-baik ya gitu, dengan tentu saja berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga Mas Sumaindra tampaknya juga masih ada pekerjaan yang menunggu seperti itu, keluhan-keluhan, kemudian juga gugatan-gugatan serta permasalahan yang masih harus menunggu solusi secara konkretnya seperti apa, terutama di wilayah Lampung, tapi saya harap semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak-Bapak, Mas Johannes, Pak Agus, dan juga Mas Sumaindra atas waktunya bersama kami di MNC News Prime. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Mbak.